Halo semuanya! Pernahkah Anda membayangkan sebuah surga yang bukan tentang kedamaian abadi, melainkan tentang pertempuran yang tak berujung, pesta meriah, dan persiapan untuk kiamat? Inilah Valhalla, sebuah konsep yang begitu sentral dalam mitologi Norse dan budaya Viking yang perkasa. Bagi para prajurit Norse kuno, Valhalla bukan sekadar tempat, melainkan tujuan akhir yang paling mulia, sebuah janji kemuliaan dan kehormatan bagi mereka yang gugur di medan perang dengan gagah berani. Dalam narasi ini, kita akan menyelami lebih dalam dunia Valhalla yang epik, menjelajahi asal-usulnya, signifikansinya yang mendalam, serta bagaimana kepercayaan ini membentuk jiwa dan tindakan para Viking. Bersiaplah untuk memahami mengapa surga para prajurit ini tetap memikat imajinasi kita hingga hari ini. Kisah Valhalla berakar kuat dalam kosmologi Norse kuno, jauh sebelum kedatangan agama Kristen menyentuh daratan Skandinavia. Konsep ini pertama kali muncul dalam sumber-sumber sastra Norse kuno yang paling penting, terutama dalam Edda Puitis dan Edda Prosa yang ditulis atau dikompilasi pada abad ke-13, merefleksikan tradisi lisan yang lebih tua. Edda Prosa yang disusun oleh Snorri Sturluson, seorang sarjana Islandia, memberikan deskripsi paling rinci tentang Valhalla dan penghuninya. Seiring waktu, kepercayaan akan Valhalla tidak hanya menjadi bagian dari mitologi, tetapi juga pilar utama dalam etos dan nilai-nilai masyarakat Viking. Dari masa ke masa, gagasan tentang Valhalla berkembang menjadi lebih dari sekedar tempat peristirahatan. Ia menjadi motivator utama di balik keberanian dan semangat juang Viking yang tak tertandingi. Para tokoh penting yang terlibat dalam konsep ini tak lain adalah Dewa Odin sendiri, All-Father, penguasa Asgard dan Dewa Perang, puisi, dan kebijaksanaan. Di sampingnya adalah Valkyrie, para pemilih yang gugur, dewi-dewi perkasa yang melesat di medan perang untuk memilih prajurit paling gagah yang pantas dibawa ke Aula Odin. Kepercayaan ini membentuk dasar budaya yang menghargai keberanian di atas segalanya, mendorong para prajurit untuk mencari kematian yang mulia dalam pertempuran. Valhalla sendiri, yang secara harfiah berarti aula yang gugur atau aula yang terbunuh, digambarkan sebagai aula megah dan menakjubkan yang terletak di Asgard, alam para dewa. Ia adalah istana yang begitu besar, dikatakan memiliki 540 pintu. Setiap pintu cukup lebar untuk dilalui 800 prajurit sekaligus. Dinding-dindingnya dilapisi dengan perisai emas yang berkilauan, atapnya ditopang oleh tombak-tombak perkasa, dan bangku-bangkunya ditutupi dengan baju zirah konsep. Dasarnya sangat jelas, Valhalla adalah surga bagi para Einherjar, prajurit yang telah gugur secara heroik di medan perang, dipilih secara khusus oleh para Valkyrie. Mereka yang masuk ke Valhalla tidak hanya beristirahat. Mereka secara aktif mempersiapkan diri untuk Ragnarok, pertempuran terakhir antara para dewa dan kekuatan kekacauan. Setiap hari di Valhalla adalah siklus yang tak terputus dari pelatihan dan perayaan. Pagi harinya, para Einherjar bangun dan bersiap untuk bertempur, saling membunuh dan menebas dalam pertempuran pura-pura yang mengagumkan. Namun, keajaiban Valhalla adalah bahwa setiap prajurit yang gugur dalam latihan ini akan bangkit kembali di penghujung hari, tanpa cedera dan siap untuk pesta. Mereka kemudian berkumpul di Aula Megah Odin, di mana mereka berpesta dengan daging babi hutan ajaib bernama Sehrimnir, yang setiap malam dibunuh dan dimasak, namun selalu hidup kembali keesokan harinya untuk memberi makan para prajurit. Minuman mereka adalah mead, anggur madu, yang melimpah, diperas dari ambing kambing mistis bernama Heidrun yang memakan dedaunan dari pohon dunia Yggdrasil. Prinsip fundamental di balik semua ini adalah kesiapan abadi. Para Einherjar dilatih untuk menjadi tentara Odin, bersatu di bawah benderanya, menunggu panggilan terakhir untuk berdiri di sisi para dewa, melawan para raksasa dan monster di Ragnarok.
Data dan fakta menarik seputar Valhalla sangat kaya, terutama jika kita menilik detail-detail yang disebutkan dalam sastra Norse kuno. Tahukah Anda bahwa jumlah pintu Valhalla 540 jika dikalikan 800 prajurit per pintu menunjukkan potensi kekuatan militer Odin yang sangat besar, mencapai 432.000 Einherjar. Angka fantastis ini tidak dimaksudkan sebagai statistik harfiah, melainkan sebagai gambaran simbolis dari pasukan yang tak terhitung jumlahnya yang akan bergabung dalam pertempuran Ragnarok. Yang menarik adalah, Valhalla bukan satu-satunya alam baka bagi para Viking yang gugur. Sebagian prajurit wanita dan mereka yang meninggal di laut terkadang pergi ke Folkvangra, aula Dewi Freya, dan ada juga alam Hel yang suram bagi mereka yang meninggal karena usia tua atau penyakit. Ini menunjukkan bahwa konsep kematian dan alam baka di Norse mitologi jauh lebih kompleks daripada yang sering digambarkan dalam budaya populer. Fakta mengejutkan lainnya adalah bahwa pemilihan Einherjar oleh Valkyrie tidak selalu berarti mereka adalah prajurit terbaik dalam pengertian terkuat. Lebih dari itu, mereka yang terpilih adalah yang menunjukkan keberanian dan kehormatan tertinggi dalam kematian, bahkan jika mereka kalah dalam pertempuran. Pola ini terlihat jelas dalam berbagai saga Viking yang menggambarkan prajurit yang mencari kematian yang mulia. Bandingkan ini dengan konsep surga dalam tradisi Abrahamik yang sering digambarkan sebagai tempat peristirahatan dan kedamaian, atau Elysium dalam mitologi Yunani yang berupa ladang-ladang indah yang tenang. Valhalla, dengan segala kebisingan pertempuran dan pestanya, jelas menawarkan visi keabadian yang sangat berbeda. Berfokus pada dinamisme, kekuatan, dan persiapan untuk pertempuran pamungkas, mencerminkan nilai-nilai inti masyarakat Viking yang suka berperang. Dampak dan implikasi kepercayaan akan Valhalla terhadap masyarakat Viking sangatlah mendalam. Konsep ini menanamkan keberanian luar biasa dan ketakutan akan kematian yang nyaris hilang di kalangan prajurit. Jika kematian di medan perang dengan gagah berani menjanjikan pesta abadi dan kehormatan tertinggi di sisi Odin, maka tidak ada alasan untuk takut mati. Ini menjelaskan mengapa para Viking dikenal sebagai pejuang yang tanpa rasa takut, bahkan seringkali lebih memilih untuk mati dalam pertempuran daripada menyerah atau hidup dalam aib. Secara sosial, kepercayaan ini membentuk hierarki di mana prajurit yang paling berani dan terhormat mendapatkan status tertinggi, mendorong individu untuk hidup dan mati dengan kode kehormatan yang ketat. Dampak ekonomi dan sosialnya juga signifikan. Mentalitas hidup untuk bertempur, mati untuk Valhalla secara langsung berkontribusi pada ekspansi Viking dan budaya penjarahan mereka yang terkenal. Ini bukan hanya tentang mendapatkan kekayaan, tetapi juga tentang mencari kesempatan untuk mencapai kematian yang mulia di medan perang. Manfaatnya tentu saja adalah kekuatan militer yang kohesif dan tak kenal takut, yang mampu menaklukkan dan mempengaruhi sebagian besar Eropa. Namun, tantangannya adalah potensi untuk recklessness atau tindakan-tindakan brutal yang berlebihan, meskipun ini selalu dibatasi oleh kode etik dan kehormatan mereka sendiri. Konsekuensi jangka panjangnya adalah pembentukan citra Viking yang ikonik sebagai pejuang tangguh dan tak terkalahkan, meninggalkan jejak sejarah yang tak terhapuskan yang masih kita rasakan hingga hari ini. Contoh nyata implementasi kepercayaan Valhalla dapat dilihat dalam banyak saga dan kisah-kisah heroik Viking. Kisah Ragnar Lodbrok, meskipun keakuratannya masih diperdebatkan, adalah contoh sempurna dari seorang prajurit yang mencari kematian yang mulia. Dikatakan bahwa ketika Ragnar dilempar ke lubang ular, ia tetap bernyanyi dan tertawa, percaya bahwa Valkyrie akan segera menjemputnya ke Valhalla. Kisah-kisah semacam ini tidak hanya menghibur, tetapi juga berfungsi sebagai panduan moral bagi para Viking, menginspirasi mereka untuk mencontoh keberanian dan kehormatan para pahlawan mereka.
Studi kasus lainnya adalah para berserker, prajurit Viking yang konon bertempur dalam keadaan seperti trans, tanpa baju besi dan dengan kegilaan yang mengerikan. Diyakini bahwa mereka sepenuhnya pasrah pada Odin dan Valhalla, menjadikan mereka tak kenal takut dan kebal rasa sakit. Pembelajaran dari pengalaman-pengalaman ini adalah betapa kuatnya sebuah sistem kepercayaan dalam membentuk perilaku manusia dan nilai-nilai masyarakat. Kepercayaan akan Valhalla memberikan tujuan dan makna bagi kehidupan seorang prajurit Viking, mengubah kematian dari sesuatu yang ditakuti menjadi gerbang menuju kemuliaan abadi. Ia mengajarkan kita bahwa bahkan dalam menghadapi ancaman terbesar, kematian, manusia dapat menemukan keberanian dan makna jika mereka percaya pada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Melihat ke masa depan, warisan Valhalla jauh dari kata pudar. Prediksi menunjukkan bahwa mitos-mitos kuno ini akan terus berkembang dan relevan dalam budaya populer. Dari komik dan film Marvel yang menghadirkan karakter Thor dan Asgard, hingga video game seperti Assassin's Creed Valhalla yang memungkinkan pemain merasakan langsung kehidupan dan kepercayaan Viking, Valhalla terus memikat imajinasi kolektif kita. Potensi perkembangannya sangat besar, seiring dengan semakin banyaknya seniman dan kreator yang menggali kekayaan mitologi Norse untuk mencari inspirasi. Valhalla tidak hanya menjadi simbol keberanian dan kehormatan, tetapi juga representasi abadi dari keinginan manusia untuk menemukan tujuan dan makna dalam hidup, bahkan dalam menghadapi kematian. Sebagai kesimpulan, Valhalla bukan sekadar mitos kuno yang diceritakan di sekitar api unggun. Ia adalah jendela yang tak ternilai harganya menuju jiwa masyarakat Viking. Ia adalah cerminan nilai-nilai inti mereka, keberanian, kehormatan, kesetiaan, dan persiapan yang tak kenal lelah untuk takdir. Pertanyaannya untuk kita hari ini adalah, nilai-nilai apa yang kita perjuangkan? Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk tantangan hidup? Dan apakah kita menghadapinya dengan keberanian seperti para Einherjar Valhalla mengajarkan kita? Bahwa terkadang surga bukanlah tentang kedamaian, melainkan tentang kehormatan abadi dan kesiapan untuk pertempuran terakhir yang akan datang. Terima kasih telah menonton.